Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Flora Indah, penyuluh sosial ahli pertama di Dinas Sosial Kabupaten Berau. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 3, Pusjer SKPP LAN RI tahun 2025. Banjir melanda wilayah perkampungan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. 4 kecamatan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dilanda banjir besar setinggi 3 meter. Kebakaran terjadi di Jalan Ayub di Simpang Kilo 5, Kabupaten Berau. Dinas Sosial Kabupaten Berau adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sosial. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial, kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial hadir dengan pelayanan yang sigap, profesional, dan berkeadilan. Dalam pengelolaan logistik pada bidang perlindungan dan jaminan sosial masih terdapat permasalahan. Pencatatan dan pelaporan mutasi logistik belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pada saat proses barang keluar hanya disertai berita acara serah terima barang, namun pencatatan pada kartu stok barang dan penyusunan laporan mutasi logistik secara berkala tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan mutasi logistik bencana yang terdigitalisasi dalam pengelolaan logistik di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Dalam mewujudkan aktualisasi ini, saya membagi menjadi 5 kegiatan. Kegiatan pertama, melakukan identifikasi masalah terkait pencatatan dan pelaporan mutasi logistik bencana. Tahapan pertama, konsultasi dengan mentor mengenai permasalahan dalam pencatatan dan pelaporan mutasi logistik bencana. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tahapan kedua, observasi di gudang logistik mengenai alur pencatatan dan pelaporan mutasi logistik bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pencatatan. Nilai yang terkandung adalah kompeten dan harmonis. Tahapan ketiga, menyusun matriks kendala berdasarkan hasil identifikasi dan observasi. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kedua, penyusunan format standar pencatatan dan pelaporan mutasi logistik dan pembuatan aplikasi logistik bencana berbasis Microsoft Access. Tahapan pertama, menentukan kebutuhan data logistik seperti jenis barang, nama barang, dan dokumen pendukung. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tahapan kedua, pembuatan aplikasi pencatatan dan pelaporan mutasi logistik berbasis Microsoft Access. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghasilkan alat bantu digital yang mampu meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan akurasi dalam proses pencatatan dan pelaporan logistik. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah kompeten dan harmonis. Tahapan ketiga, uji coba performa aplikasi bersama petugas pengelola logistik bencana. Pada tahapan ini, saya dengan petugas pengelola logistik melakukan simulasi pengisian master barang, penginputan stok, penginputan barang masuk dan barang keluar, serta menguji otomasi laporan-laporan hasil penginputan. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga, penyusunan standar operasional prosedur terkait pencatatan dan pelaporan mutasi logistik bencana. Tahapan pertama, konsultasi dengan mentor terkait kebutuhan SOP. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh materi dan alur kerja yang akan dimasukkan ke dalam SOP telah sesuai. Nilai yang terkandung adalah berorientasi pelayanan. Tahapan kedua, penyusunan standar operasional prosedur sesuai kebutuhan. Dalam proses penyusunan, penulis menyusun langkah-langkah operasional mulai dari penerimaan dan pengeluaran barang, pencatatan masuk, dan keluar barang. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah akuntabel dan kompeten. Tahapan ketiga, konsultasi dengan mentor terkait draft SOP. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa isi SOP sudah sesuai dengan kebutuhan.
Nilai yang terkandung di dalam tahapan ini adalah harmonis dan loyal. Tahapan keempat, pengesahan SOP oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau. Tahapan ini dilakukan setelah SOP melalui proses pembahasan dan penyempurnaan bersama mentor selaku kepala bidang. Nilai yang terkandung di dalam tahapan ini adalah adaptif dan kolaboratif. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi kepada staf pengelola kegiatan terkait proses keluar masuk logistik. Tahapan pertama, konsultasi dengan mentor terkait pihak yang terlibat dari berbagai bidang yang sering mengajukan permintaan barang. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tahapan kedua, pembuatan undangan sosialisasi dan penyusunan materi sosialisasi. Hal ini diperlukan agar seluruh pihak terkait dapat menghadiri kegiatan sosialisasi dan penyusunan materi dilakukan agar peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah kompeten, harmonis, dan loyal. Tahapan ketiga, pelaksanaan sosialisasi kepada pegawai-pegawai terkait. Hal ini dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penyaluran bantuan logistik bencana di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah adaptif dan kolaboratif. Kegiatan kelima, monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi logistik bencana berbasis Microsoft Access. Tahapan pertama, memastikan kinerja aplikasi dan keakuratan data berjalan dengan lancar. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tahapan kedua, wawancara feedback dari petugas logistik yang menggunakan aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwardi sebagai pengelola gudang logistik di Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Berau. Aplikasi logistik ini digunakan apabila ada transaksi barang masuk dan keluar barang. Fitur-fitur yang di aplikasi berfungsi dengan baik. Aplikasi menampilkan stok barang secara real time setelah melakukan transaksi terakhir. Ya, sudah tersedia fitur pelaporan otomatis seperti barang masuk, barang keluar, stok barang, rekapan barang, dan lain-lain. Ya, karena format laporan dalam aplikasi sudah sesuai dengan tata naskah Dinas Sosial. Apakah aplikasi dapat menghasilkan laporan bulanan dan tahunan secara otomatis? Ya, tidak hanya perlu menginput tanggal awal dan akhir periode, maka laporan akan otomatis terbentuk. Ada dua kendala. Yang pertama, belum terdapat fitur laporan otomatis untuk tanggal expired, tetapi saya dapat melihat di master barang sebelum melakukan proses pengeluaran barang. Yang kedua, ketika ada tabel yang tidak sengaja terhapus, langsung berpengaruh ke form lainnya. Sebelum ada aplikasi ini, saya sangat kesulitan dalam membuat laporan bulanan maupun tahunan. Dikarenakan data transaksi barang tidak lengkap dan kurang terpatahnya keadaan gudang logistik. Saya sangat terbantu sekali setelah adanya aplikasi ini, dikarenakan laporan-laporan yang dibutuhkan telah terbentuk secara otomatis. Yang penting adanya konsistensi dalam penginputan transaksi keluar masuk barang. Harapan saya semoga aplikasi ini dapat ditingkatkan lagi fitur-fiturnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah kompeten dan harmonis. Tahapan ketiga, membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi. Laporan monitoring dan evaluasi ini menjadi dasar penting dalam peningkatan kualitas pengelolaan logistik serta penguatan sistem. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah adaptif dan kolaboratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswa Yudi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau. Bersama ini melakukan dukungan terhadap implementasi aktualisasi dalam rangka Latsar CPNS atas nama Mbak Putri Flora Indah dari Dinas Sosial dengan judul Optimalisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Mutasi Logistik Bencana berbasis Microsoft Access. Yang saya harapkan adalah pencatatan Microsoft yang tadinya berdasar manual sehingga tidak tepat waktu. Adanya bantuan aplikasi Microsoft Access ini diharapkan laporan menjadi up to date dan dapat segera diberikan atau dibuat secara cepat apabila dibutuhkan, sehingga bantuan yang disalurkan itu semua tercatat dan sisa stok tercatat. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum adanya laporan pencatatan barang logistik menggunakan sistem mikroskop Access, katakan laporan barang belum secara detail dan lengkap. Setelah adanya aplikasi ini, mudah-mudahan pencatatan barang masuk keluar itu transparan dan mudah diketahui. Cukup sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng sebagai PPTK Kampung Siaga Bencana. Sebelum adanya aplikasi logistik ini, kami sangat kesulitan apabila menentukan jumlah barang masuk atau keluarnya di gudang logistik. Kami sangat terbantu adanya aplikasi ini apabila ada pencatatan barang atau permintaan logistik barang bencana yang akan kita salurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suwardi sebagai pengelola gudang logistik di bidang Jamsos Dinas Sosial Kabupaten Berau. Sebelum adanya aplikasi ini kami sangat kesulitan dalam melakukan pelaporan bulanan maupun tahunan. Kami juga kesulitan dalam mengecek barang yang secara real time karena belum adanya aplikasi yang tersistem. Dengan adanya aplikasi ini membantu kami dalam membuat laporan barang masuk, barang keluar, jumlah persediaan barang, sisa stok barang, dan barang yang kadaluarsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video laporan hasil implementasi aktualisasi yang telah saya laksanakan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.